Halo, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pendidikan. Perkenalkan, saya Dani yang akan membantu jalannya perbincangan pada kesempatan kali ini bersama dengan rekan saya. Perkenalkan saya Rina. Halo, saya Nia. Halo, saya Aulia. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini juga kami bersama dengan seorang ahli yang akan membagikan ilmu kepada kita semua. Beliau adalah Ibu Darini selaku guru profesional dari SMP Negeri 8 Denpasar. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Jadi topik perbincangan kita pada saat ini berkaitan dengan Where to, yakni sebuah akronim yang dirancang untuk membuat pembelajaran yang efektif. Seperti itu, tanpa berpanjang kata lagi, saya langsung persilakan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini terkait tentang konsep where to dalam pembelajaran understanding by design itu ya. Tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah dan seberapa penting gitu untuk peserta didik gitu. Tujuan pembelajaran itu sangat penting kita tentukan dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Jadi sebelum kita merencanakan pembelajaran pun tujuan pembelajaran kita sudah tahu tuh. Sehingga dari tujuan pembelajaran kita akan tahu apa harapan kita kepada anak-anak. Artinya kemampuan apa yang nanti kita harapkan diperoleh atau dikuasai oleh anak-anak. Jadi tujuan pembelajaran itu sangat penting Ibu ya di awal pembelajaran dalam merancang pembelajaran seperti apa yang akan kita lakukan di kelas itu. Iya. Tujuan pembelajaran itu di dalam proses pembelajaran bagaimanakah cara Ibu menilai atau mengukur bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Unjuk kerja seperti apa yang digunakan biasanya di dalam kelas? Kalau berbicara di dalam proses, artinya ya dalam proses pembelajaran, seberapa jauh nih tujuan pembelajaran tercapai, itu kita bisa lihat dari evaluasi yang kita laksanakan. Kalau misalkan kita menggunakan unjuk kerja, itu berarti kan performan ya, artinya ketika anak berbicara, diskusi, membacakan puisi, itu kan unjuk kerja. Nah, jadi kita menilainya itu berdasarkan observasi. Ada juga kriteria-kriteria yang memang kita tentukan sesuai dengan tujuan pembelajaran sebelum kegiatan evaluasi itu. Jadi dari unjuk kerja itu, kalau memang ditentukan unjuk kerja untuk evaluasinya yang terakhir untuk mengetahui tercapainya tujuan pembelajaran, jadi kita tentukan kriterianya dulu. Bagaimana cara Ibu supaya peserta didik itu dapat termotivasi atau tertarik dalam pembelajaran gitu Bu? Jadi yang pertama saya lihat karakteristik peserta didik, yang kedua juga dari gaya belajarnya, yang ketiga juga dari minat dan bakatnya. Nah setelah itu kan ada namanya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Nah kita kelompokkan begitu, entah itu yang diferensiasi, entah itu prosesnya, entah itu produknya, entah itu kontennya. Nah itu sehingga dari itu kita berusaha agar minat siswa itu meningkat apa yang kita berikan gitu. Di samping itu juga kita bisa memberikan ice breaking, misalkan pas di proses pembelajaran anak-anak kurang motivasi terhadap materi atau kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, saya biasanya juga memberikan ice breaking gitu untuk meningkatkan fokusnya dia untuk belajar. Kemudian bagaimana strategi Ibu dalam menyampaikan materi supaya peserta didik itu tertarik gitu untuk belajar? Ada ice breakingnya di awal, di awal sebelum kegiatan pembelajaran di pendahuluan kan ada skemata dulu ya. Kita menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang kita ajarkan. Nah dari sana baru kita lanjut ke tujuannya, terus itu manfaat materi pembelajaran yang kita ajarkan. Nah kalau nanti siswanya itu memahami
oh saya belajar ini tujuannya ini, manfaatnya apa gitu. Jadi kalau dia tahu manfaatnya, dengan sendirinya anak akan termotivasi dengan pelajarannya karena merasa oh ini perlu bagi saya. Gitu. Kemudian adakah hambatan Ibu yang dijumpai ketika dalam pembelajaran itu untuk memotivasi peserta didik itu? Hambatan ada, Ya, hambatan. kadang juga bisa menggunakan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan yang model pembelajaran. Tapi karena kalau saya mau menggunakan model pembelajaran yang inovatif, PPT ataukah yang lain Google Form ataukah ada hubungannya dengan internet tuh, kadang-kadang internetnya nggak nyambung ke menjadi kendala gitu ya. Internet termasuk juga kuotanya yang jadi masalah, wifi-nya itu yang jadi masalah kalau kadang-kadang saya mau pakai yang model pembelajaran yang inovatif. Tapi saya berusaha walaupun tidak menggunakan yang seperti itu kan bisa dipakai cara yang lain. Yang penting anak-anak bisa termotivasi. Tapi yang penting juga student centernya bukan teachernya ya, yang berfokus pada anak-anak serta didik begitu. Oke, berarti secara umum ice breaking itu sangat penting Ibu ya untuk membangkitkan semangat siswa dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Katakan sangat penting, iya. Kita lihat situasi dulu. Kalau memang anak sudah fokus sama materi kita, ya kita nggak usah lagi speaking. Seandainya anak-anak kelihatan loyo, materi kita bukan lain-lain ribut. Nah, gimana cara kita nih biar anak bisa fokus lagi untuk belajar, gitu ya? Ya, berarti sifatnya opsional. Ya, tergantung opsional situasi. ini. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari rekan saya Arina. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana kira-kira caranya agar peserta didik itu bisa terlibat aktif dalam eksplorasi materi-materi atau ide-ide besar yang penting. Jadi satu, gurunya juga harus aktif. Jangan dibiarkan anak pas anak sudah lain-lain, gurunya harus mendekati nih gitu. Dekati mana yang tidak bisa dia gitu. Kita dekati kalau misalkan ada masalah di kelompok itu ya, kalau dia bertanya kita berusaha untuk membantu begitu. Jangan, kita sebagai guru jangan membiarkan anak bekerja sendiri, kita lain-lain begitu. Terus sebelum itu juga dijelaskan langkah-langkah step by step dari kegiatan dalam proses itu. Misalkan ada proyek, ada menulis teks deskripsi misalkan. Jadi kita beritahu dulu langkah-langkahnya semuanya, apa tugas akhir yang kita minta ke anak-anak dengan jelas, sehingga juga anak-anak paham gitu. Kalau anak-anak tidak paham, itu yang menyebabkan motivasinya gini, kurang termotivasi jadinya. Apalagi kita sebagai guru tidak menghiraukan, artinya kita lain-lain, anak bekerja kita lain juga. Nah, itu yang menyebabkan. Kalau untuk dalam mengembangkan dan memperdalam materi-materi itu yang tadi itu, kira-kira ada nggak pekerjaan rumah atau pengalaman di luar kelas mungkin yang mempengaruhi hal tersebut? Kalau misalkan sekarang kita memberikan tugas, terus untuk siswa lebih memahami materi kita, ya kita usahakan diarahkan agar dipelajari lagi di rumah materi kita. Kemudian kalau misalkan ada tugas ya harus dikerjakan sama anak-anak gitu. Itu kan lebih untuk memahami materi kita, untuk lebih memahami materi yang sudah kita berikan, kan gitu ya. Boleh kasih tahu mau dia selancar di internet, silakan. Yang jelas materi dari tugas yang kita berikan itu sesuai dengan materi yang kita berikan, sesuai dengan ketujuan pembelajaran juga. Jangan asal kita memberikan tugas tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi kita kan nggak tahu jadinya kalau nanti pas kegiatan pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, kalau sudah dia belajar lagi di rumah, di awal kita tanya jawab kan, kalau dia memang memiliki tambahan pengetahuan kan lebih lancar lagi begitu. Kalau pengalaman di luar kelas berarti kadang dilakukan ya, kayak misalnya
selain di dalam kelas untuk memperdalam materi-materi yang dipelajari itu, apakah ibu melakukan? Ya, melakukan. Kan kita berbasis lingkungan juga pembelajarannya ya. Kita di sekolah di sini banyak kok lingkungannya, entah mau anak-anak buat puisi, mau menulis. Yang kemarin yang saya laksanakan itu yang di luar kelas itu menulis teks deskripsi sesuai dengan objek. Ada SMP 8 nih, bagian mananya yang mau dia deskripsikan, objek yang mana, entah kebunnya, entah kelasnya, entah yang mana. Saya suruh anak-anak keluar berkelompok, ya. Tapi saya sebagai guru juga tetap memantau, walaupun saya di kelas tetap saya pantau anak-anak yang di luar. Tapi saya bebaskan, entah dia habis dia observasi objek, entah dia mau ke kelas, saya persilakan, entah dia mau di luar, cari tempat yang nyaman, saya persilakan. Bagaimana kira-kira cara ibu memandu peserta didik agar mereka kembali memahami pemahaman mereka tentang materi itu, tentang ide-ide yang ada di materi pembelajaran? Saya bisa tanya jawab saya lakukan diskusi bisa juga, ataukah bisa juga lewat soal saya kasih, kalau dia memang tidak paham dengan itu saya tanya jawabkan lagi, saya lempar lagi ke anak-anak gitu masalahnya. Baik, kira-kira menurut ibu dalam karya peserta didik atau hasil tugas mereka itu, apakah revisi berupa penilaian diri dan umpan balik itu sangat penting, dan bagaimana kira-kira implementasinya yang ibu lakukan? Sangat penting menurut saya ya, dengan mengetahui dirinya ya siswa, jadi dia nilai saya seperti ini, saya kurang ininya. Berarti misalkan kalau nilainya dapat di bawah KKM misalkan, kan dari hasil revisi itu kan, hasil revisi. Jadi misalkan nulis teks deskripsi kan kita revisi kan, misalkan ada yang kurang. Nah sekarang kan dia refleksi diri, oh saya nih menulis huruf kapitalnya yang nggak bagus, tak bisa. Oh berarti dia kan harus mawas diri, oh yang ini saya harus belajar lebih giat lagi, sehingga nanti kalau ada tes menulis saya bisa meningkatkan lagi nilai saya dalam hal menulis. Jadi menurut saya itu sangat perlu. Jadi seorang siswa setelah ada refleksi ya di akhir pembelajaran sangat perlu. Itu sangat penting bagi guru untuk mengetahui seberapa jauh anaknya sudah bisa memahami materinya, bagi anak-anak juga, sehingga dia bisa belajar lebih giat lagi. Ya, terima kasih Rina. Untuk selanjutnya dari rekan saya Aul mungkin ada. Bagaimana caranya peserta didik dibimbing untuk penilaian diri? Kita dekati anak-anak, kalau misalkan kan lembar kerja ini LKPD gitu maksudnya ya, sudah kan ini bekerja dia di diskusi di kelompok. Nah kalau misalkan sudah kita sebarkan itu LKPD di kelompok, kalau misalkan dia ada pertanyaan, nah kita dekati kelompok bersangkutan yang mana yang mau dia tanyakan. Hal itu juga termasuk dalam penilaian evaluasi. Oh evaluasi bukan, kalau evaluasi itu di penutup. Ya kalau LKPD itu kan diproses. Ya. Berarti itu caranya bagaimana itu cara mengevaluasi pembelajaran? Cara saya mengevaluasi itu seberapa jauh nanti tujuan pembelajaran saya tercapai setelah proses. Untuk LKPD itu kan dalam latihan ya, terus nanti di penutup lah akhirnya kita tahu setelah diberikan evaluasi. Nah berapa nilai berapa persen dari anak-anak memperoleh di atas KKM. Kalau sudah lebih dari di atas 80% artinya anak-anak sudah mampu begitu ya. Kalau masih di bawah KKM 50%, di bawah KKM berarti saya harus melaksanakan remedi begitu. Bagaimana cara mengetahui gaya belajarnya siswa itu? Dari observasi. Dari observasi. Kan kita tahu dari gaya, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menulis sambilan nyantai begitu, ada yang suka ya macam-macam anak-anak.
kan kita lihat ya dari gininya, dari Observasi awal gitu. observasi awal ya. Ya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajarannya Ibu dengan perubahan keterlibatan siswanya? Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran, kan kita sudah siap dengan modul ajar ya. Kita sudah rencanakan itu modul ajarnya seperti ini. Tapi ketika ada perubahan di situasi, berarti kita catat dulu. Berarti untuk berikutnya baru kita revisi lagi. Berarti untuk pertemuan yang akan datang lagi, kalau lagi saya nanti menggunakan modul itu, berarti saya harus revisi sesuai dengan keadaan. Pembelajaran seperti apa Ibu yang baik untuk memperdalam pemahaman peserta didik? Ada diskusi untuk pemahaman, tanya jawab juga di sana. Presentasi juga bisa ya. Kalau memang dia mampu presentasi, mampu menyampaikan apa yang kita yang dia pahami, berarti kalau sudah bagus presentasinya kita anggap ya mampu nyampai materi yang kita sampaikan. Jadi yang pertama pastilah observasi dulu ya. Bagaimana meminimalisir kesalahpahaman ketika pembelajaran seperti ini? Biasanya kan peserta didik itu masih ada yang kurang paham gitu. Meminimalisirkannya itu seperti apa? Kita laksanakan di akhir pembelajaran, kita kan ada refleksi. Nah, di refleksi itulah kita kalau tadi mungkin di proses pembelajaran anak kurang pas dia mendengar, nanti ada kesimpulan di bagian refleksi. Kita tekankan di sana, oh ini loh yang dimaksud dengan teks deskripsi ini, unsur-unsurnya apa saja. Kan ada tanya jawab di refleksi bagian penutup gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Ilmu dari Ibu sangat bermanfaat sekali bagi kami, sehingga nantinya ketika kami menjadi guru juga, ilmu itu bisa kami terapkan dalam sekolah seperti itu Ibu. Baiklah rekan-rekan semuanya, bagaimana menurut kalian, apakah obrolan kami saat ini sangat menyenangkan dan seru? Saya tunggu ulasan baiknya di komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.